Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu yang soleh dan soleha. Berjumpa lagi hari ini. Anak-anak akan diajar oleh Bu Dwi. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu ya. Nah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, baiknya kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, tetap semangat ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik. Kita di sini akan memasuki tema 6 mengenai merawat hewan dan tumbuhan, subtema 3 tentang tumbuhan di sekitarku. Pembelajaran 4 sampai dengan 6 ya. Jangan lupa dikeluarkan bukunya dan alat tulisnya. Nah, anak-anak coba perhatikan di depan. Di sini terdapat kompetensi dasar yang akan kita tempuh pada pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, hari ini hari apa ya? Betul, hari Senin, tanggal 22 Februari 2021. Nah, anak-anak, coba perhatikan ya, di sini tertulis subtema 3. Subtema 3 ini pembelajarannya ada PPKN, Bahasa Indonesia, Matematika, PJOK, dan SPDP. Di sini terdapat beberapa KD-nya ya. Bisa kalian baca di rumahnya masing-masing. Kita lanjutkan ya. Nah, coba di sini ada tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya itu ada 5 anak-anak ya. Sudah dibaca? Sudah ya. Nah, anak-anak, coba sekarang buka bukunya halaman 133. Nah, anak-anak, di sana kita memasuki pembelajaran 4 ya, pembelajaran 4. Di sana terdapat teks bacaan mengenai model plastisinku. Yuk kita baca bersama-sama. Model plastisinku. Aku membuat model bunga mawar dari plastisin. Bahan yang aku butuhkan adalah plastisin berwarna merah dan hijau. Plastisin berwarna merah untuk mahkota bunga. Plastisin berwarna hijau tua untuk tangkai dan plastisin berwarna hijau muda untuk daun. Model plastisin ini merupakan karya seni 3 dimensi. Bentuk-bentuk yang aku temukan dalam model plastisin ini beraneka ragam. Aku suka sekali dengan hasil karya seniku. Nah, anak-anak, dari teks bacaan ini terdapat beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ya. Nah, yang pertama pertanyaannya, garis bawahi huruf kapital dan tanda titik yang kamu temukan dalam bacaan. Nah, coba kita garis bawahi yang mana yang termasuk huruf kapital dan tanda titiknya. Nah, coba di sini ada berapa ya huruf kapitalnya? Ada 1 model nih, huruf kapitalnya adalah huruf M. Plastisinku, P-nya huruf kapital, berarti ada 2 ya. Aku ini berarti huruf kapital A-nya. Kemudian ada tanda titik di sini ya. Berarti ada berapa? 4, betul. Terus ada lagi kalimat yang mengandung huruf kapital. Nah, ini ada nih plastisin. P-nya huruf kapital. Kemudian ada tanda titik. Kemudian ada plastisin juga ini ya. Huruf kapital, tanda titik, huruf kapital lagi, model M-nya kapital, kemudian titik, bentuk-bentuk, B-nya kapital ya. Terus ada tanda titik, kemudian di sini ada tanda titik juga. Di awal kalimat ini kita harus menggunakan huruf kapital. Betul ya, sebelumnya kan kalian sudah belajar mengenai fungsi huruf kapital digunakan pada saat apa aja? Digunakan pada saat awal kalimat seperti ini. Terus apalagi untuk nama orang dan lain-lain. Paham ya? Nah, anak-anak, di sini pertanyaan kedua yaitu, apakah kamu menemukan kesalahan penulisan pada bacaan tersebut? Nah, coba kita cari tahu di sini ada tidak kesalahan dalam penulisannya. Coba di sini yang Ibu lingkari ini
Salah ya, kenapa salah? Nah, karena setelah tanda titik artinya di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Jadi, kata bahan ini B-nya harus kapital, bahan seperti itu. Ada lagi tidak ya? Nah, di sini ada plastisin, P-nya menggunakan huruf kapital. Berarti sebelum menggunakan huruf kapital harus ada tanda apa dulu anak-anak? Tanda titik ya, sama seperti ini bahan. Sebelumnya kan ada tanda titik. Jadi setelah tanda titik di awal kalimat harus menggunakan huruf kapital. Berarti di sini yang tidak adanya yaitu tanda titik. Paham ya di sini? Oke, baik. Terus yang mana lagi ya kesalahannya? Coba kita cari di sini. Nah, ini aku harusnya huruf A pada awal kalimat harus menggunakan kapital. Seperti itu ya, anak-anak. Coba perhatikan. Di sini pertanyaan ketiga. Tuliskan kembali kalimat yang salah tersebut menjadi kalimat yang benar. Nah, di sini ada teks bacaan ya, yang sudah kita periksa yang mana aja yang salahnya. Nah, di sini kita tulis ulang. Ya, ditulis kembali kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Nih, sudah berubah belum? Sudah ya. Nih, bahan B-nya kapital. Terus sebelum kata plastisin ya, P-nya ada kapital, sebelumnya ada tanda titik. Seperti itu ya. Nah, di sini juga aku, A-nya harus kapital seperti itu. Jangan lupa dicatat. Baik anak-anak, kita lanjutkan ya. Anak-anak, coba perhatikan ke depan. Di sana ada sebuah soal. Ayo kita baca bersama-sama. Edo memetik mangga. Mangga yang dipetik Edo seberat 5 kg. Setiap 5 ons mangga dimasukkan ke dalam kantong plastik. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Dapatkah kamu menemukan jawabannya? Nah, di sini terdapat 3 langkah kalian untuk menjawab pertanyaan ini. Langkah pertama, kita harus menentukan diketahui. Diketahuinya apa anak-anak? Mangga Edo ya yang dipetik seberat berapa tadi? 5 kg. Kemudian setiap kantong berisi berapa ons anak-anak? 5 ons. Kemudian di sini ada langkah kedua, ditanyakan. Apa yang ditanyakannya? Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Nah, kalian tulis lagi di sini. Berapa kantong plastik mangga yang dipetik Edo? Sebenarnya ini bukan yang dipetik ya, tetapi yang didapatkan Edo. Jadi di sini salah ya penulisannya, yang ada di buku harusnya yang didapatkan Edo, seperti itu ya. Langkah ketiga, kita harus menuliskan rumusnya seperti apa. Nah, di sini jawabannya jumlah kantong plastik yang dibutuhkan, berat mangga dibagi berat tiap kantong. Berat mangganya berapa anak-anak? 5 kg. Berat tiap kantongnya berapa? 5 ons ya. Kemudian di sini anak-anak satuan beratnya berbeda, ada kilogram, ada ons ya. Jadi di sini kilogramnya kita rubah dulu ke dalam bentuk ons. Nah, anak-anak, kalian masih ingat tidak? 1 kilogram itu berapa ons? Betul ya, 10 ons. Berarti di sini kita tulis ulang 5 dikali 10 ons ya, dibagi 5 ons. Coba kita hitung. 5 kali 10 berapa anak-anak? 50. Kenapa 50? Kalian langsung saja seperti ini menghitungnya ya. 5 dikali 1 berapa? 5. Tinggal ditambahkan nolnya 1. Jadi 50 ons. Kemudian 5 onsnya sebelah sini tetap ya. Diturunkannya menjadi 5 ons. Tetap jawabannya. Nah, karena di sini onsnya sama, kita coret saja ons dan onsnya ini ya. Kemudian kita langsung bagi saja 50 dibagi 5. Ibu, ini gimana cara membaginya? Nah, gampang ya anak-anak. Kalian tinggal coret nolnya ya. Coret dulu nolnya.
Kemudian 5 dibagi 5 berapa? 1 ya. 1, tapi karena nolnya ini masih ada ya, kita turunkan ke sini jadinya 10 kantong. Maka jawabannya yaitu kantong plastik mangga yang dibutuhkan Edo ada 10 kantong. Mudah ya? Nah, anak-anak, sekarang anak-anak coba buka bukunya halaman 136. Anak-anak di sana ada kegiatan ayo berlatih. Buatlah 5 soal cerita yang berkaitan dengan satuan berat, seperti ons dan kilogram. Tukarkan jawaban dari pertanyaan yang kamu buat untuk membuktikan bahwa pertanyaanmu tepat dan akurat. Anak-anak, di sini Ibu akan memberikan 2 contoh bagaimana kalian membuat soal cerita mengenai satuan berat ons dan kilogram. Nah, di sini soal yang pertama yaitu Lani memetik 10 ons tomat dan 20 ons cabai dari perkarangan rumahnya. Berapa kilogram total hasil panen Lani? Kita jawab, diketahui ya. Langkah pertama diketahui. Diketahuinya apa anak-anak? Berat tomat. Tadi berat tomatnya berapa? 10 ons. Kemudian berat cabainya tadi berapa ons? 20 ons ini ya, 20 ons. Yang ditanyakannya nih, berapa kilogram total hasil panen Lani? Yang ini ya, berapa kilogram total hasil panen Lani? Yuk kita jawab bersama-sama. Total panen. Ya, berat tomat ditambah berat cabai. Tadi berat tomatnya berapa ons? 10 ons. Kemudian ditambah berat cabainya berapa tadi anak-anak? 20 ons. Kita jumlahkan 30 ons. Berarti ya 10 ditambah 20 hasilnya 30 ons. Kemudian kan yang ditanyakannya berapa kilogram total hasil panen Lani. Nah, maka dari itu ini kan satuannya ons dan juga ons ya. Ons. Kita rubah hasilnya 30 ons ini ke dalam bentuk kilogram. Masih ingat tadi 1 kilogram berapa ons? 10 ons. Nah, jadi seperti ini, 30 ons dibagi 10 ons. Kita coret onsnya, coret ya. Terus nolnya kan ini sama, dibagi juga, dicoret, nolnya dicoret, sisanya 3 dibagi 1, 3 kilogram. Berarti jawabannya adalah total hasil panen Lani adalah 3 kilogram. Kemudian soal nomor 2. Beni memiliki telur beratnya 4 kg, lalu ayah membeli telur 5 kg. Berapa kilogram telur jika digabungkan? Nah, kita tulis, diketahui. Berat telur Beni tadi berapa? 4 kg. Berat telur ayah tadi berapa? 5 kg. Yang ditanyakan berapa kilogram telur jika digabungkan? Jawabnya total telur. Telur Beni ditambah telur ayam. Ya, karena di sini yang ditanyakan adalah berapa kilogram telur jika digabungkan, artinya dijumlahkan. Nah, di sini telur Beni tadi berapa beratnya? 4 kg. Telur ayah 5 kg. Kita jumlahkan hasilnya 9 kg. Berarti total gabungan telur Beni dan ayah adalah 9 kg ya. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran 5. Di sini apa yang sedang dilakukan anak-anak yang tampak pada gambar ini? Kira-kira mereka sedang ngapain ya? Anak-anak tersebut ternyata sedang berlari-lari mengejar kupu-kupu. Nah, ini nih, sedang mengejar kupu-kupu. Ada juga anak-anak yang sedang melompat. Ya, melompat, sedang bermain karet. Nah, anak-anak, apakah kamu suka bermain sambil melompat? Bagaimana gerakan melompat tersebut? Nah, ternyata gerakan melompat itu bisa kita variasikan seperti gambar ini. Nah, anak-anak, di sini ada gerakan melompat. Kira-kira bagaimana ya gerakan melompat ini caranya? Nah, caranya yaitu gerakan melompat dengan posisi badan jongkok. Nah, ini badan awalnya ya, Beni melakukan jongkok dulu seperti ini. Kemudian
melakukan titik tolak ya, seperti ini titik tolak pertamanya ya. Kemudian mendarat posisi badan berdiri nih, berdiri kemudian mendarat menggunakan 2 kaki seperti ini ya, mendaratnya menggunakan 2 kaki. Kemudian nah ini juga ada variasi melompat. Bagaimana ya cara melompatnya itu? Ya, nih, gerakan melompat dengan posisi badan berdiri. Nah, berdiri seperti ini, kemudian dikasih tolakan awal ya, menggunakan 1 kaki. Terus mendarat dengan posisi badan berdiri seperti ini ya. Dan mendarat dengan 1 kaki terlebih dahulu nih, menggunakan 1 kaki. Berbeda ya anak-anak, bervariasi, ada yang mendaratnya menggunakan 2 kaki, ada juga yang menggunakan 1 kakinya. Kemudian pas mau melompat juga awalannya berbeda, ada yang jongkok dan ada juga yang berdiri. Oke anak-anak, sekarang silakan buka bukunya halaman 142. Anak-anak, di sini ada kegiatan ayo berdiskusi ya. Mari kita kerjakan soal ini bersama-sama. Soal yang pertama, tanyakan kepada temanmu contoh tata tertib ketika jam istirahat di sekolah. Nah, di sini kita jawab aja bersama-sama ya. Kalian jangan lupa dicatat di bukunya masing-masing. Pertanyaannya seperti ini. Apa saja peraturan saat jam istirahat? Jawabannya, peraturan saat jam istirahat adalah yang pertama, tidak jajan di luar sekolah. Yang kedua, tidak main di luar sekolah. Yang ketiga, kembali ke kelas segera setelah bel masuk berbunyi. Yang keempat, tidak membuang sampah sembarangan saat jajan di kantin. Nah, sekarang lanjut nomor 2. Tanyakan kepada temanmu tentang usaha untuk mematuhi tata tertib yang sudah disebutkan. Pertanyaannya seperti ini. Apa usahamu untuk mematuhi tata tertib saat jam istirahat? Jawabannya, saya berusaha mematuhi tata tertib saat jam istirahat adalah dengan beli jajan di kantin, membuang sampah di tempat sampah, dan bermain bersama teman dengan rukun ya. Baik, soal yang ketiga, tanyakan juga kepada temanmu apakah pernah melanggar aturan di sekolah. Nah, sekarang Bu Dwi menanyakan ini kepada salah satu teman Bu Dwi, pastinya teman Bu Dwi juga pernah melanggar aturan di sekolah. Pertanyaannya seperti ini. Apakah kamu pernah melanggar peraturan di sekolah? Kalau pernah, apa peraturan yang kamu langgar? Nah, jawabannya, saya pernah melanggar peraturan di sekolah, yaitu datang terlambat ke sekolah. Seperti itu. Nah, anak-anak di sini ada perintah lagi. Buatlah kesimpulan dari hasil tanya jawab yang barusan ya, yang ketiga soal itu. Kemudian tuliskan kesimpulan tersebut dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, anak-anak, sekarang kita memasuki pembelajaran 6. Anak-anak di sana coba lihat halamannya sangat bersih ya, jalannya. Di sana ada tanaman yang indah dan juga bersih ya. Nah, di sini ada teks bacaan merawat tanaman di sekitar sekolah. Di depan kelas terdapat pot tanaman bunga. Semua siswa diwajibkan merawat tanaman tersebut. Setiap hari tanaman disiram. Siswa yang bertugas piket harus menyiram tanaman tersebut. Siswa harus menjaga tanaman agar tidak rusak. Ketika bermain, siswa harus berhati-hati agar pot bunga tidak pecah. Misalnya, tidak bermain bola di sekitar pot-pot bunga. Hal itu untuk menjaga agar bola tidak mengenai pot bunga. Nah, apabila pot bunga ini ya anak-anak terkena bola, ya otomatis nanti pot bunganya akan pecah dan tidak akan indah lagi dilihatnya seperti itu. Nah, anak-anak di sini ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab mengenai gambar dan teks bacaan ini ya. Yang pertama, tuliskan aturan untuk merawat tanaman di sekolah. Jawabannya,
Tentunya menyiram tanaman setiap hari, memberi pupuk, dan tidak merusak tanaman. Soal yang kedua, apa akibatnya apabila aturan itu tidak dipatuhi? Maka tanaman di sekolah akan layu dan mati. Sekolah menjadi tidak sejuk dan rindang lagi. Kemudian soal yang terakhir, Benny ingin bermain bola di sekitar kelas. Bagaimana sebaiknya kamu bersikap untuk menanggapi keinginan Benny tersebut? Tentunya kamu harus menegur atau mengingatkannya ya, agar bermain bola di lapangan, karena bermain di sekitar kelas itu sangat berbahaya. Betul ya? Nah, anak-anak, di sini ada kegiatan ayo menulis ya. Di sini ada percakapan Lani dan Udin. Kalian bisa baca ya di sini. Sudah dibaca? Nah, anak-anak, di sini perintahnya anak-anak disuruh untuk menuliskan menggunakan huruf tegak bersambung dan juga memperhatikan huruf kapital dan juga tanda bacanya. Di sini ada percakapan Lani. L-nya harus kapital ya anak-anak, Lani. Kemudian hari. Nah, hari itu karena ada di awal kalimat, jadi menggunakan huruf kapital. Kemudian di bagian terakhir sebuah kalimat harus menggunakan tanda titik. Kemudian ada Udin. U-nya menggunakan huruf kapital. Ini juga sama ya, menggunakan huruf kapital karena di awal kalimat. Kemudian setelahnya ada tanda titik. Kemudian untuk melanjutkan kalimatnya lagi, kalian harus menggunakan huruf kapital ya. Aku di sini A-nya harus menggunakan huruf kapital ya. Seperti itu anak-anak, paham? Paham ya? Nah, baik anak-anak, di sini ada tugas ya, tugas untuk hari ini. Anak-anak silakan kerjakan pembelajaran 4 halaman 136 ya. Kalian melanjutkan latihan soal dari nomor 3 sampai 5 ya. Kalian mengerjakan soal ini, kemudian mengerjakan pembelajaran 6 halaman 148 sampai 149 ya. Jangan lupa nanti jawaban kalian dikirim ke Google Classroom-nya masing-masing. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.